Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Afif dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Psikologi Agama karya Khairun Nas Rajab. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab kedua, yaitu psikologi agama dalam catatan awal. Terminologi psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari kata majmuk, yaitu psikologi dan agama. Psikologi berasal dari bahasa Inggris psiko dan logi. Psiko berarti jiwa, mental, dan ruh, sedangkan logi berarti ilmu. Maka psikologi adalah ilmu yang membahas tentang jiwa. Secara sederhana, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa atau gejala-gejala perilaku. Psikologi agama merupakan satu cabang dari psikologi. Kajiannya menitik beratkan kepada perilaku beragama individu, masyarakat dalam satu komunitas. Psikologi menekankan pembahasan yang mengkaji bagian-bagian psikologi dari gejala-gejala yang melekat pada perilaku dan sebab musabab individu berbuat sesuatu. Menurut Robert H. Toules, psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku, bukan keagamaan. Yang selanjutnya, perkembangan psikologi agama. Edwin Diller Starbuck dipandang sebagai peletak dasar bagi penelitian modern psikologi agama. Diller menulis The Psychology of Religion, an empirical study of God of Religion Consciousness yang terbit pada tahun 1899. Buku ini memuat tentang pertumbuhan yang terbit pada pertumbuhan perasaan agama. Sejarah perkembangan psikologi agama sejak awal abad ke-19 telah menarik perhatian para peminat psikologi, terutama bagi orang-orang yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan, konseling, terapi, bahkan lembaga-lembaga sosial semakin memandang urgen terhadap kepentingan psikologi agama di era modern. Kemudian integrasi psikologi dengan agama. Agama dan psikologi memiliki integrasi yang kuat. Keduanya melestarikan kejiwaan yang utuh dalam dimensi kerohanian. Persoalan yang dihadapi psikologis agama persoalan yang dihadapi psikologis manusia, agama kemudian menjadi terapi, sehingga problem-problem terselesaikan. Orang yang beragama atau meyakini sepenuhnya ajaran agama yang dianutnya mutlak benar, maka perilakunya secara psikologis terdeskripsi bahwa ia adalah pengamal agama yang baik, sekalipun fenomenalnya masih ada sebagian kecil personal yang bertentangan antara amalan agama dengan perilaku sosialnya. Psikologi agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah satu cabang psikologi. Etimologi kesehatan mental diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu mental hygiene. Di Indonesia dikenal dengan kesehatan mental. Zakiyah Drajat menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan
untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Motivasi beragama. Motivasi beragama merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam pembangunan psikologis. Motivasi beragama merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam pembangunan psikologis, di mana dengan beragama seseorang merasakan spirit sebagai bagian dari kebutuhannya terhadap agama. Motivasi beragama tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lebih banyak dipengaruhi kesadaran akan pentingnya dimensi lain dalam kerohanian. Upaya penghindaran diri dari bahaya, perasaan berdosa dan bersalah biasanya seiring dengan hadirnya dimensi spiritualitas agama yang dipercaya sebagai salah satu solusi yang dapat mengatasi persoalan-persoalan yang menghinggapi diri. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah sebuah hasrat untuk menjadi diri sendiri berdasarkan kemampuan sendiri. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan paling tinggi untuk meraih kesehatan mental. Prosedur perolehan aktualisasi diri lazimnya diawali dengan prinsip-prinsip pemahaman diri sendiri, di mana individu mengenal potensi dan jati dirinya sendiri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.